Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas ya jawaban soal ujian. Karakteristik analisis dengan metode konvensional kecuali ukuran komponen sampel kecil, mikro, ultra mikro, submikro. Karena kalau yang kecil itu biasanya pakai metode apa? Instrumental ya, instrumen. Dia bisa mendeteksi meskipun kadarnya itu kecil. Kemudian yang tidak termasuk teknik utama dalam analisis gravimetri itu adalah A, pelarutan, tidak termasuk kategorinya. Pengendapan jelas gravimetri, penyaringan jelas iya, pencucian iya, pemanasan atau pemijaran iya. Next, karakteristik endapan yang dikehendaki kecuali reaktif terhadap udara, ini kan nggak boleh ya. C jawabannya. Kemudian yang titik di mana terjadi perubahan warna pertama kali dan titrasi harus dihentikan adalah titik akhir titrasi. Kemudian penetapan kadar sebagai larutan asam sebagai standar, itu dikatakan asidimetri di sini, asidimetri. Kemudian sebentar sampai pada asidimetri. Indikator yang di bawah ini memiliki trayek 8,3 sampai 10 dari perubahan warnanya dari tak berwarna menjadi merah adalah PP atau fenolphthalein D ya. Nomor 7, penetapan kadar reduktor larutan standarnya I2-nya berlebih dititrasi dengan natrium tiosulfat. Itu metodenya apa? Ya, iodimetri. Kalau iodo itu dia direaksikan dengan KI ya, bukan ditambahkan I2 berlebih. KI-nya yang berlebih. Nomor 8, larutan yang diketahui konsentrasinya biasanya diletakkan di buret dinamakan larutan standar. Ya di sini ya, larutan standar. Yang sudah diketahui ini diletakkan di buret larutan standar. Yang bukan merupakan salah satu metode analisis instrumen, yang bukan adalah gravimetri. Kemudian nomor 10, yang bukan termasuk metode analisis volumetri potensio ya, di sini potensiometri. Ini sudah jelas di materi kalian sudah ada. Kadar air di sini nomor 11 itu jawabannya adalah E. Awalnya dipanaskan cawan porselin, beratnya sekian, setelah sampel kering berat konstannya sekian. Nah, ini adalah massa sampel, ini massa cawan porselin kosong, ini massa itu kadar air. Kadar air berarti caranya aja ya, nomor 11 ya. Kadar air berarti apa? Massa sampel kering dibagi massa sampel kering, massa endapan kering lah ya. Itu sampel betul. Dibagi sampel basah kali 100%. Berarti 31,9740 dikurangi 30,3361 dibagi 3,0026 kali 100%. Udah hitung sendiri, jawabannya adalah E. Kemudian nomor 12, proses merubah koloid sehingga dapat disaring itu adalah aglomerasi. Ini faktor gravimetri untuk Fe dari FeOH3 jika massa atomnya sekian. Itu nomor 13 itu jawabannya adalah D, 0,52. Caranya gampang. Faktor gravimetri itu berarti kan apa? AR-nya Fe dibagi MR FeOH3. Fe-nya di situ 56, di sini 56 ditambah O-nya 3 berarti 16 kali 3 ditambah 1 kali 3 udah bla bla bla. Tidak dikalikan persen karena dia bukan kadar gitu ya. Kemudian yang nomor 14, seorang analis melakukan penentuan kadar itu kadar sulfat dalam sampel apabila endapan yang terbentuk adalah barium sulfat jika diketahui massa atomnya sekian adalah ditanyakan kadar sulfat nomor 14. Kadar SO4 2-, ini 2-nya nggak ngaruh ya, dia hanya menunjukkan ion saja.
Di sini berarti endapan, massa endapan dibagi massa sampel kali faktor gravimetri kali 100%. Massa endapannya yaitu berat krus endapan dikurangi krus kosong 21,8253 dikurangi 21,5065, sampelnya 0,3159. Faktor gravimetrinya berarti MrSO4 dibagi Mr barium sulfat BaSO4 kali 100%. Udah dihitung sendiri. Bisa yang ngitung MrSO4 ya. Berarti S itu di situ tertulis 32, O-nya itu 16 dikalikan 4. Sini berarti ditambahkan BA itu 137. Udah dihitung sendiri. Jawabannya adalah B, 41,58. Next, nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan syarat titrasi adalah reaksi berjalan lambat. Iya, kok lambat nanti titrasinya akan sangat lama, gitu ya. Zat yang dapat jadikan standar primer kecuali A, massa molekulnya kecil. Nah, di sini kan yang diinginkan adalah massa molekulnya besar, karena kalau besar itu dia cenderung lebih stabil. Kemudian apa tadi? Bukan merupakan karakteristik zat standar sekunder adalah yang bukan merupakan C, stabil. Karena kalau sekunder itu kan justru dia tidak stabil, gitu ya. Kemudian ada kurva titrasi di sini. Asam kuat oleh basa kuat oleh asam kuat, berarti dari basa kan dari atas nih, berarti antara yang ketiga dan 4 di sini. Kemudian dia dengan asam kuat itu kan di sini. Nah, titik ekivalennya di garis 7. Ini ya, yang 4 ya, D. Kalau yang 3 ini asam basa lemah oleh asam kuat. Kemudian next nomor 19. Bahasa Inggris ya. Kemarin ibu tidak pesen kamus. Oke, dalam titrasi asam basa sekian, ini 15 ya. Titik itu kalau bahasa Inggris itu sama dengan koma, berarti ini 15 mili asam sulfat. Dia dinetralisasi oleh 23,65 NaOH, konsentrasinya 0,1025 molar. Konsentrasi asam sulfat adalah, nah itu kita pakai penetralan. Sigma H plus MaVa Sigma OH min MbVb. H plusnya asam sulfat di sini. Asam sulfat berarti hanya ada 2 H2SO4 ya. Ma-nya dicari, konsentrasi asam, molaritas asamnya, volume asamnya di situ diketahui 15 mili. OH-nya karena di sini sodium hydroxide NaOH, OH-nya 1. Konsentrasi basanya 0,1025 molar. Volume basanya 23,65 mili. Milinya coret-coret. Itu 30 ya. Ma berarti 0,1025 dikali 23,65 molar dibagi 30. 2 kali 15 30. Udah, hasilnya itu 0,0808. Dia harus 4 angka di belakang koma kalau untuk konsentrasi ya. Kemudian nomor 20. Penetapan kadar suatu zat dalam larutan misalnya presipitasi berarti pengendapan. Nah, dia dengan indikator fluoresen dikenal dengan penetapan metode apa? Vayan ya, C. Kalau Mohr itu kan dia pakainya apa? Komat ya.
Kemudian kalau yang apa full heart itu dia pakai apa, FE ya, FE 13 pakainya Fairy indikatornya. Nah, senyawa yang padatannya memiliki warna putih kehijauan. Putih kehijauan itu FeSO4 Fe2+ ya. C. Next ya, kalau yang kromat itu warnanya kuning padatannya. Kalau yang di kromat itu yang B, yang CR-nya ada 2. Di kromat itu warnanya merah bata padatannya. Kemudian kalau tembaga sulfat itu biru ya, Mn itu hitam, MnO2. Kemudian kation yang mengandung bila larutannya direaksikan dengan HCl, dia termasuk kation golongan 1 A, yaitu Ag+, Pb2+, dan merkuro. Kation yang termasuk golongan 1, nah ini ada ini pertanyaannya, Ag+, merkuro, dan timbal A jawabannya ya. Langkah pokok dalam metode ilmiah di sini adalah D yang betul. Jadi menetapkan masalah dulu, kemudian melakukan kajian dulu, kajian teori atau studi pustaka ya situ. Kemudian melakukan eksperimen, dapat data diolah, kemudian baru menarik kesimpulan. D. Yang bukan tahapan analisis kuantitatif adalah yang E, menarik kesimpulan. Karena kalau kuantitatif kan dapat angka udah gitu ya, kita aja sampling, preparasi sampel, pengukuran, perhitungan, interpretasi data. Iya, kesimpulan tidak. Jadi kalau kesimpulan itu dari yang kualitatif ya. Tapi ya paling kesimpulannya kalau kuantitatif itu ya diperoleh kadar ini sekian persen, dah gitu aja. Hanya kadarnya berapa persen gitu aja. Dia bukan menarik kesimpulan yang bagaimana gitu, tidak. Cara pengambilan sampel biasa disebut oleh cara. Cara itu teknik ya. B. Yang bukan merupakan tahapan sampling adalah mengubah sampel. Nah, jelas sampel nggak boleh diubah. Kalau diubah nanti jelas hasilnya akan beda, dimanipulasi itu ya. Kemiripan ukuran. Nah, mirip itu namanya presisi. Kalau tepat itu namanya akurasi. Nah, ini presisi ya, mirip. Berdasarkan ukuran komponen sampel yang memiliki ukuran 1 sampai 10 mg tergolong analisis mikro. Itu di PPT-nya Ibu sudah ada. Alat untuk mengukur serapan berinteraksi dengan radiasi biasa disebut B, spektrofotometer. Radiasi cahaya. Pengukuran dengan menggunakan alat tertentu, kesalahan terbesar. Nah, di sini adalah kesalahan mutlak. Ya. Kemudian jumlah mol dari 98 gram asam sulfat berapa mol? Nah, ini enggak ada MR-nya ya. Berarti nomor 33. Mol itu massa per MR. Berarti sini massa sih H2SO4 bagi MR H2SO4. Masanya sini 98 gram, MR-nya itu juga 98 gram per mol. Ini kalau pembulatan ya. Berarti di sini 1 mol. A. Kemudian nomor 34. Nah, ini hitung-hitungan semua. Seorang analis menimbang NaOH pada timbangan. Dia memasukkannya ke dalam tabung volumetri atau labu takar dengan mengambil larutan dengan memenuhinya sampai 250 mili. Normalitasnya adalah normalitas di sini adalah massa per BE kali 1000 per volume. Nah, di sini ingat NaOH itu kan OH-nya di sini 1. Berarti apa? MR sama dengan BE. Udah, masanya itu 7,2 gram. BE sama dengan MR-nya itu 40 ya. 1000, volumenya 250. 4 di sini 10, 0,72 normal. B. Oke, nomor 35. Berapakah molaritas KF larutan KF yang berisi 29 gram KF dalam 1 liter larutan? Oke. Di sini molarity sama dengan molaritas ya. Molaritas massa per MR 1000 per volume. Masanya KF itu 29 gram. MR-nya
58 ya gram per mol 1000. Volumenya itu 1 liter karena ini ada faktor konversi 1000, 1 liter jadikan mili berarti sama dengan 1000 mili. Coret-coret setengah ya, setengah mol per liter atau 0,5. Jawabannya C. Nomor 36. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam air untuk membuat 500 mili larutan dengan konsentrasi 1 molar. Oke. 36. Masih molaritas massa per mr 1000 per volume. Molaritasnya 1, masanya itu dicari ya. mr-nya NaCl. Oke, Na23 berarti 58,5. Ibu pakai apa buletan ini. Volumenya 500 mili. Bagi 2. Ya. Berarti ini 2 kali massa, ini kali ya, massa kali 2, 2 kali massa sama dengan ini kali silang 58,5. Massanya berarti separuhnya berapa? Itu 29,25 ya. Jawabannya adalah B. 29,25 gram. Nomor 37. Volume asam sulfat 18 m dibutuhkan untuk membuat 2,5 liter dari asam sulfat 1 m. Nah, ini sama-sama, lihat, sama-sama asam sulfat. Yang satu 18 molar, yang satu 1 molar. Nah, ini 1 molar dengan 18 kan lebih pekat sini. Berarti dia pengenceran. Sama-sama asam sulfat dari yang pekat menjadi encer. Pakai pengenceran. Karena ini molar berarti pakai M1V1, M2V2. Kalau dia normal berarti N1V1, N2V2. Molaritas yang pertama dia 18 molar, volumenya ditanya. Kemudian dia molaritas kedua 1 molar, volumenya 2,5 liter. Ini boleh satuannya liter, nanti di sini akan menyesuaikan liter. Molaritasnya dicoret-coret. Volumenya berarti 2,5 liter dibagi 18. Sama dengan jawabannya adalah C. 139 mili. Berarti 0,139 liter. Atau 139 mili. Oke, nomor 38. Be dari asam sulfat. Nah, ingat Be sama dengan Mr dibagi valensi. Karena asam sulfat itu adalah dia asam, berarti valensinya sama dengan valensi asam. Ini kalau diionkan, ini jumlah H plusnya kan ada 2 nih. Berarti 2H. Karena di sini jumlahnya 1, nggak ada kurungnya. Kalau ada kurungnya nanti lebih dari 1 ya. 2H plus ditambah SO4. Nah, ini ngilang di sini. Ngilang. Ini kan namanya H plus SO4 2 min. SO4 ini satu kesatuan, namanya sulfat gitu. Nah, karena H plusnya ada 2, berarti di sini valensinya ada 2. MR-nya H2SO4 adalah 98, valensinya 2. Berarti dia 49. A ya. Kemudian nomor 39 yang dilakukan bekerja dengan bahan kimia yang beracun. Nah, di sini bekerja dalam lemari asam. APD yang standar digunakan kecuali sapu tangan nggak boleh ya. Oke, kita lanjut ke yang IC. Ya, kita lanjutkan, jelaskan perbedaan preparasi sampel padat yaitu basah dan kering. Jadi kalau basah itu dia dilarutkan dengan air, kalau tidak larut bisa dengan asam-asam pekat itu. Terakhir kalau tidak larut lagi dengan air aja. Tapi kalau cara kering dia diabukan dalam muffle furnace. Kemudian abunya baru dilarutkan dalam asam. Setelah itu diencerkan secara kuantitatif, jadi terukur semuanya ya. Analisis volumetri terbagi menjadi 4 macam, yaitu apa? Asidi alkali. Itu dia berarti titrasi yang menyangkut asam dan basa. Yang kedua kompleksometri. Di sini berdasarkan pembentukan senyawa kompleks, intinya seperti itu. Yang ketiga redoks, reduksi oksidasi. Di sini berdasarkan reaksi reduksi oksidasi terjadi perpindahan elektron.
Kemudian yang terakhir precipitometry, di mana dia titrasnya itu terbentuk endapan gitu. Ada 4 macam. Kemudian molaritas atau larutan ditentukan dengan cara sebagainya itu reratanya, silahkan dihitung reratanya itu ada 5 data ya, berarti dijumlah dibagi 5. Jawabannya adalah 21,566. Buat tulis saja nomor 3. X rerata itu adalah 21,566. Kemudian simpangan baku, tentukan tinggi rendahnya akurasi presisi. Simpangan bakunya silahkan dihitung. Di sini tuh hasilnya adalah 0,7275. Nah, karena dia lebih dari 0,1, akurasi rendah, presisi juga rendah. Oke, kemudian berikutnya adalah koefisien variasi atau CV. Di situ silahkan nanti dihitung sendiri. Hasilnya adalah 3,37. Batas kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 90%. Hasilnya adalah 21,566, jadi dari rata ya, plus minus. Ini didapatkan dari angka 2,13 kali 0,3253. Nah, di sini ini kali ya. 2,13 dikalikan ini hasilnya 21,566 plus minus 0,6928. Oke. Nah, kemudian di sini yang E, A, B, C, D. Yang E itu uji Q, apakah ada data yang perlu dibuang. Nah, di situ hasil perhitungannya Q hitung dia lebih besar dari Q tabel. Q hitungnya itu 0,83, silahkan nanti kalian hitung sendiri, 0,64. Nah, artinya di sini data dibuang. Kemudian yang keempat, hasil pengukuran sekian tentukanlah salah mutlaknya. Salah mutlak itu adalah setengah dikalikan itu berapa tadi? 9,68. Nah, 2 angka di belakang koma berarti kali 0,01 berarti 0,005. Kemudian yang kedua, salah relatif itu sama dengan salah mutlak dibagi hasil perhitungan. Berarti salah mutlaknya tadi 0,005 dibagi 9,68, 0,00052. Kemudian persen kesalahan berarti salah relatif tinggal dikalikan 100%, 0,00052 dikali 100%, 0,052%. Oke, toleransi pengukuran di sini, toleransi pengukuran itu ada namanya batas atas atau BA, itu berarti hasil ukur plus salah mutlak 9,68 plus 0,005 hasilnya 9,685. Kemudian batas bawah ini A, B, C, D. Batas bawah yaitu hasil ukur minus SM 9,68 minus 0,005 9,675. Oke, yang terakhir kelima ini adalah soal volumetri. Ditimbang sampel, dia yang mengandung klorida sekian gram diletakkan dalam labu ukur sekian, dipipet sekian, diberi reaksi menitrat dengan perak nitrat, diperlukan sekian, mencapai titik berapakah kadar klorida. Oke. Kadar klorida Cl di sini Vn Be-nya itu BeCl dibagi massa sampel. Di sini harus miligram. Kenapa? Volumenya kan dalam mililiter. Dikalikan faktor pengenceran dikalikan 100%. Volumenya 26,33 mili. Normalitasnya 0,1015 normal.
ya 26,33. Kemudian BE/CCl, BE nya tuh sama 35,5, kemudian dibagi massa sampelnya 1,542. Nah, itu karena dijadikan miligram berarti 1542, titik ini ya, 1542,5 miligram. Faktor pengencerannya dia dari 100 mili, situ kalian lihat 100 mili di pipet 25 mili, oh berarti 25 per 100 per 25 kali 100%. Udah, jawabannya adalah 24,61%. Udah, langsung jawabannya saja gitu ya. Oke, untuk pembahasan soal ujian, semoga kalian hasilnya bagus, karena untuk ujian semester kan tidak ada remedi. Yang ada remedi nanti cuman ulangan harian dan UTS. Nah, besok pengumuman remedinya menyusul gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.